Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saudaraku, ketika Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 14-15, firman Tuhan berkata begini, jika dia sudah mati untuk kamu, kamu semua sudah mati. Jadi kalau sekarang kamu hidup bagi dia yang sudah mati untuk kamu. Saudaraku, seharusnya dari perikop ini kita menyadari bahwa Tuhan harusnya menjadi satu-satunya kepentingan hidup kita. Maka kita harus berusaha untuk mengisi komitmen, tekad, dan janji kita. Sejatinya tidak ada yang lebih menguntungkan, tidak ada yang lebih mulia dari kehidupan yang menjadikan Tuhan satu-satunya kepentingan kita. Kalau kita melayani seorang pejabat negara, dia menjadi segalanya dalam hidup kita. Saat kita melayani dia, bahkan keluarganya juga ikut kita layani. Waktu anaknya mau sekolah ke luar negeri, kita yang mengorganisir. Ketika istrinya mau ulang tahun, kita yang menyusun acara ulang tahun. Dan kalau dia adalah seorang yang punya pejabat tinggi yang tahu budi dan baik jasa, maka dia akan berkata kepada kita, kamu mau apa? Saya akan berikan kepadamu. Betul? Sekarang bayangkan saudaraku, kalau hari ini kita melayani Tuhan semesta yang punya segalanya. Terus dia berkata kepada kita karena kita melayani dia. Tuhan semesta alam ini berkata, kamu mau apa nak dalam hidupku? Ku berikan dalam hidupmu. Waduh saudaraku, kalau kita hidup hanya mempunyai satu kepentingan yaitu Tuhan, maka kita tidak mungkin dipermalukan. Kita tidak mungkin gagal. Itu loh maksud saya saudaraku. Bahkan orang-orang yang kita kasihi, keluarga, sahabat, orang dekat kita juga ikut terpelihara. Amin saudaraku. Tapi tentu maksud kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kepentingan bukan karena kita mau memperdaya Allah, bukan. Atau kita mau mengeksploitasi Tuhan, bukan. Tapi karena memang kita tercipta hanya untuk kepentingan Tuhan saja. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kalau Tuhan mau ngomong sama kita, kamu mau apa? Itu bonus. Tapi bukan karena itu aku melakukan dan aku mencintai Tuhanku. Amin saudaraku. Tapi itu saya ilustrasikan kalau dengan kita mengiring manusia saja. Seorang pejabat, seorang hebat, seorang yang punya uang, punya kekuasaan. Kita setia sama orang itu. Orang itu pun bisa berkata seperti itu, apalagi Tuhan, gitu loh maksud saya. Ya, saudaraku. Jadi kalau hari ini ada di antara kita yang merasa ditinggalkan Tuhan, merasa aduh aku ini orang yang gak layak di hadapan Tuhan. Aku mungkin merasa bukan warga masyarakat yang elit, bukan anggota masyarakat kerajaan surga yang utama, menganggap diri sebagai kaum marginal di dalam keluarga kerajaan Allah, bahkan mungkin kelompok terbuang. Ingat, Yesaya 49 ayat 15-16 berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Itu kata Tuhan. Namun banyak orang Kristen atau umat pilihan yang mempunyai banyak kepentingan pribadi. Dan Tuhan tidak menjadi prioritas utama hidup mereka. Namun ketika mereka punya masalah, lalu merasa Tuhan meninggalkan dan mulai bersungut-sungut dengan hidupnya. Sejatinya saudaraku, bukan Tuhan yang meninggalkan umat pilihan, namun umat pilihanlah yang meninggalkan Tuhan. Kita yang sering meninggalkan Tuhan. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai kepentingan kita satu-satunya, pasti kita menjadi istimewa di mata Tuhan. Kita mau melayani perasaan Bapa dalam segala hal yang kita lakukan dan kita pertimbangkan. Dan pertimbangan kita adalah apakah yang kulakukan atau kuingini ini sesuai dengan keinginan Allah dan menyenangkan perasaan Allah atau tidak. Jadi kalau kita memiliki irama hidup dan cara hidup seperti ini, setan tidak bisa menyentuh kita.
Dunia tidak bisa mencemari hidupmu dan hidupku, saudaraku. Amin, saudaraku. Kita ada di dunia yang begitu banyak bahaya. Maka tidak ada tempat yang nyaman selain ada di hadirat Allah. Tapi kita harus berani menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kepentingan kita. Karena kekristenan itu bukan agama fantasi. Ingat saudaraku, ini harus merupakan interaksimu dengan Tuhan secara real, secara nyata. Bertuhan dengan benar. Di mana Tuhan menjadi satu-satunya kepentinganku. Tuhan satu-satunya kepentingan hidupku. Kalau ada komitmen dan tekad itu kita miliki, kita tergiring untuk berurusan dengan Allah. Dan memiliki kepentingan hanya dengan Tuhan. Jadi apapun yang lain yang kita lakukan hanya menjadi sarana kita bertuhan atau berinteraksi dengan Tuhan itu sendiri. Ini bukan sesuatu yang berlebihan, saudaraku. Tetapi inilah standar. Inilah standar. Semua yang kita lakukan harus teosentris, pusatnya Allah. Semua hal dari yang kecil sampai yang terkecil sampai yang terbesar itu harus teosentris. Tentang hati Tuhan, tentang kepentingan Tuhan, tentang perasaan Tuhan. Itu yang menjadi pertimbangan hidupmu dan hidupku di semua tingkah laku hidup kita. Ngeri ya? Itulah kekristenan dan itulah standarnya. Jadi hamba Tuhan itu benar-benar Anda maknai sebagai hamba yang benar-benar hidupmu tersita untuk kepentingan Tuhan. Kau hari ini di tanganmu ada pekerjaan. Pekerjaanmu hanya untuk hatinya Tuhan dan kepentingan Tuhan. Kalau hari ini kau menikah, pernikahanmu hanya untuk kepentingan Tuhan. Kalau hari ini kau diberi talenta-talenta dalam hidupmu, hanya untuk kepentingan Tuhan. Kalau hari ini kau diberi momongan, diberi anak, hanya untuk kepentingan Tuhan. Coba ya kalau begitu saudaraku. Hari ini kau punya harta kekayaan untuk kepentingan Tuhan. Coba kalau kita tahu ini semua. Kita kerucutkan teosentris. Semua hal dalam hidup kita teosentris. Orang model apa yang akan diciptakan dari orang-orang yang teosentris ini? Pasti orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Dan itulah tujuan suara kebenaran itu diwartakan. Sebetulnya supaya membawa orang sampai ke satu titik, yaitu teosentris. Tentang Allah, mikirnya Allah, hatinya Allah, hukumnya Allah, hidupnya Allah, nafasnya Allah. Coba saudaraku. Itulah seharusnya orang-orang yang dilahirkan dari pengertian yang memiliki pemahaman tentang suara kebenaran. Coba kalau itu berlaku dan semua orang mengalami itu. Luar biasa saudaraku, kita bisa jadi terang yang optimal. Tapi sudah belum? Lah itu harus ditanyakan. Karena banyak orang hanya mengisi pengetahuan kognitifnya, tapi susah untuk praktek karena mereka lupa untuk dipraktekkan. Hanya mengisi kepandaiannya tapi kelakuannya bodoh. Perkataannya, mulutnya keluarnya bodoh. Tidak sesuai dengan apa yang dia isi di kepalanya. Ini yang mau saya katakan saudaraku. Banyak orang Kristen begitu. Tahu belajar tentang Tuhan. Merasa hebat tapi tidak pernah bisa melakukan. Maka sekali lagi, kalau kau dan saya teosentris terus, kita akan tergiring terus untuk berurusan dengan Allah. Mau gak mau, terus tergiring di satu titik yang sama, fokus yang sama. Jadi kepentingannya hanya tentang Dia, Allah kita. Wah, luar biasa saudaraku. Itulah Kristen yang benar. Itu standarnya. Ini bukan berlebihan, ini standarnya. Karena memang kita adalah makhluk manusia yang diciptakan untuk Dia saja, untuk Sang Khalik. Dan ingat saudaraku, kita makhluk kekal.
Hidupmu di bumi ini hanya untuk sebagai jembatan persiapan untuk ke hidup yang real di kekekalan itu. Kita manusia, ingat kita manusia, kita bukan hewan. Kita manusia, ada roh yang akan melanjutkan kehidupan di kekekalan itu. Roh kita itu sendiri. Inilah di bumi ini hanya persiapan. Coba lihat sekelilingmu, barang-barang yang dititipkan Tuhan, talentamu semua, pasanganmu, anakmu, menantumu, mertuamu, apapun di tanganmu, pekerjaanmu semua, itu hanya sebagai tools atau alat untuk membawamu semakin cepat untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan ingat saudaraku, manusia tidak akan pernah terlepas dari Sang Khalik hidup. Karena roh kita, miliknya, harus kembali kepada Dia. Maka boleh saya katakan ada semacam kunci di mana manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Sudah sejatinya kita hidup bersama dengan Tuhan. Jadi milikilah komitmen mulai pagi hari ini. Bahwa aku mau tidak mau hidup hanya untuk kepentingan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin ya saudaraku, semoga renungan ini menjadi rema kuat untuk kita semua. Bahwa Tuhanlah kepentingan hidup kita. Satu-satunya yang harus kita layani dalam hidup ini. Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas saudaraku. Tuhan memberkati hidupmu. GSKI Area Bot Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. God bless you.